Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua bersama Lembaga Kementerian Kelautan Perikanan mengadakan konsultasi publik materi teknis perairan pesisir dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terbuka lewat daring dan virtual dengan Kementerian Kelautan Perikanan di Jakarta. Kegiatan ini juga diikuti instansi terkait yakni Dinas Kelautan Perikanan Kota, Kabupaten Kerom, Sarmi, Jayapura, dan Dinas Pekerjaan Umum Lingkungan Hidup, Pariwisata, DPR, tokoh adat dan tua-tua adat, tokoh masyarakat, dan LSM, serta akademisi. Diselenggarakan di salah satu hotel di Kota Jayapura, Rabu 22 Desember 2021. Pendampingan asistensi untuk provinsi Papua ini berupa Perampingan dan finalisasi RZWP 3K harus dilaksanakan di tahun anggaran 2021 dan Papua adalah provinsi yang paling berani untuk menyusun RZWP 3K di seluruh Indonesia dengan harapan bantuan dan kerjasama pemerintah daerah dengan pusat dalam rangka menyelesaikan seluruh dokumen dari rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Papua yang dalam hal ini bersama-sama proses berlangsung dilakukan. Selain itu juga pentingnya fungsi instrumen RZWP 3K dari setiap elemen yang terlibat di dalamnya, yang diharapkan paham tentang proses pengendalian yang kecuali pada proses unit pelaksana teknik, yang merupakan kepanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut di daerah. Orang bisa. Selamat siang, terima kasih. Oleh asisten 3 sekaligus membuka dengan resmi acara konsultasi. RZWP 3K sendiri sebagai arahan pembangunan yang dilegalkan ke dalam peraturan daerah yang merupakan amanah dari pasal 7 ayat 3 Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, upaya tindak lanjut penyusunan RZWP 3K perlu menjadi fokus pemerintah daerah provinsi agar kepastian dan legalitas pengelolaan RZWP 3K segera tercipta, sehingga rencana investasi, infrastruktur, dan lain-lain jelas secara hukum. Saya akan membacakan sambutan bahwa tanah ini menyimpan banyak misteri hingga ke pesisir. Mengandung misteri, menyusunnya secara baik. Saya akan menyampaikan sambutan gubernur pada kesempatan yang berbahagia ini. Kegiatan ini dibuka resmi oleh Asisten 3 Sekda Papua, Derek Hegemur. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi teknis perairan pesisir, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh tim penyusun untuk mendapat tanggapan publik, serta di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan di atas pemetaan batasan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Papua. Sehingga menjadi masukan yang akan memperkuat dokumen dimaksud. Cepat penetapan dokumen RTW dan RZWP 3K Provinsi Papua yang rencana ini hingga 2 tahap terakhir kita dapat memberikan penubuatan yang memadai. Derek Hegemur dari Biro Setda Provinsi Papua mengatakan, Pemprov Papua menyambut baik dan bersyukur walaupun dengan waktu yang panjang 5 tahun belum selesai menyusun dokumen RZWP 3K tersebut dengan jalan yang berliku dan mendapat dukungan pemerintah, stakeholders, dan masyarakat adat dengan ide yang dituangkan dalam dokumen yang baru selesai dibahas dan nanti akan dibawa ke Jakarta. Untuk struktur sistem membuat struktur ruangnya ini dalam bentuk dot, struktur ruang. Dokumen tersebut akan jadi arahan untuk semua kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang laut agar semua menjadi jelas dan punya kepastian bagi siapa saja yang melakukan kegiatan di areal tersebut. Bakar minyak lakukan untuk melakukan struktur ruang bagi terminal-terminal khusus. Jaringan ini kita membuat struktur ruang laut jaringan seperti pada Papua. Hal penting pertemuan tersebut dari perjalanan panjang 5 tahun dan sudah tiba di tahap akhir penyusun dokumen dari rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan ada 2 tahap lagi yang nantinya akan dilewati, sehingga hanya minta doa semua bisa berjalan lancar. Ya, pemerintah Provinsi Papua menyambut baik
dan bersyukur bahwa untuk waktu yang panjang, kurang lebih 5 tahunan, kita menyusun dokumen ini RCTP3K ini dengan jalan yang berliku, tentu dengan dukungan semua pihak stakeholder, baik pemerintah maupun pihak-pihak lain termasuk masyarakat adat yang menuangkan semua pikiran dan gagasan, ide dan segala hal yang baik ke dalam dokumen ini. Dokumen ini akan menjadi arahan bagi semua kegiatan yang berkenaan dengan pemanfaatan pengelolaan ruang laut, sehingga semua menjadi jelas, semua ada kepastian, siapapun yang berusaha atau mempunyai kegiatan di atas atau di area ini mendapat manfaat yang besar dari pengelolaan ruang laut yang kita dokumen. Hal yang kedua, bahwa dokumen ini juga penting untuk diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan kita, rencana tata ruang kita. Jadi dia akan menjadi satu bagian, menjadi satu dengan RT RW Provinsi Papua, dan juga menyumbang atau menjadi dasar bagi penyusunan RT RW Kabupaten Kota, sehingga semua pihak ketika memanfaatkan ruang laut sudah mengetahui dengan pasti ruang-ruang, zona-zona yang akan dimasuki dan dengan siapa dia berhubungan. Ini penting juga berkaitan dengan diterbitkannya dokumen-dokumen perizinan terhadap wilayah-wilayah atau zona-zona ini, sehingga dari awal sudah terukur semua dokumen secara tertib dan ada kepastian tentang siapa yang berwenang di wilayah itu, dan juga kepastian tentang dokumen itu sendiri. Itu hal-hal yang penting dari kegiatan kita pada hari ini, yang saya sebut tadi sudah 5 tahunan, begitu panjang, dan kita ada di tahap-tahap akhir. Ada 2 tahap yang akan kita lewati lagi, dan dengan dukungan doa dari semua pihak masyarakat Papua, kita berharap di akhir tahun ini dan di awal tahun di bulan Januari kita telah menyelesaikan dengan lengkap seluruh dokumen kita yang kita diskusikan pada hari ini. Sementara Ahmad Jailani dari Subkoordinator Rencana Zonasi Wilayah Timur Indonesia mengatakan, RCTP3K yang sudah mencapai tahap akhir untuk menyampaikan hasil kegiatan penyusunan dokumen untuk disampaikan kepada stakeholders untuk disepakati bersama dan akan ditindaklanjuti ke tingkat teknis pusat. Kegiatan tindak lanjut kemarin yang kita melakukan FGD, ini hari ini kita melaksanakan kegiatan konsultasi publik rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan tahapan, sudah mendekati tahapan akhir untuk penyusunan RCTP3K ini, di mana maksud dari kegiatan ini akan menyampaikan hasil dari kegiatan penyusunan dokumen, peta-peta dan lain-lain yang terkait dengan RCTP3K Provinsi Papua yang akan disampaikan kepada para stakeholder untuk disepakati bersama. Nah, dari hasil kesepakatan kegiatan konsultasi publik ini nantinya akan diteruskan, ditindaklanjuti untuk dilakukan kegiatan konsultasi teknis di tingkat pusat. Mana setelah dilakukan kegiatan konsultasi teknis di tingkat pusat itu, nanti dokumen ini akan dimintakan persetujuan teknis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, sudah mendapat persetujuan teknis dari Menteri Kelautan dan Perikanan, selanjutnya nanti akan diintegrasikan dengan RT RW provinsi. Hal senada disampaikan Imam Juniawal, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, bahwa Pemprov Papua telah menyelesaikan konsultasi publik dokumen rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Papua dan menjadi perjuangan berat dan panjang. Panjatkan kepada Tuhan bahwa hari ini Provinsi Papua telah menyelesaikan pembahasan konsultasi publik final dokumen
RZWP3K Provinsi Papua. Hal ini merupakan perjuangan yang cukup berat dan panjang selama ditetapkannya dokumen untuk RZWP3K diselesaikan untuk setiap provinsi. Kami berusaha keras untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Diharapkan dengan lancarnya kegiatan kita ke depan, tinggal 2 langkah lagi kami akan maju. Selesai dokumen konsultasi publik ini, kita akan masuk ke konsultasi teknis. Dari konsultasi ini mudah-mudahan tidak ada halangan, sehingga kami bisa menghasilkan materi teknis yang akan mendapat persetujuan kementerian dan menjadi hasil akhir dokumen RZWP3 Provinsi Papua. Setelah kita melaksanakan dan memperoleh hasil dokumen tersebut, nanti harus kita integrasikan kembali dengan RT/RW yang ada di Provinsi Papua, sehingga tuntas sudah yang dilaksanakan ini. Kita berharap segala kebijakan, segala aturan dan perencanaan yang dilakukan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sudah mempunyai pedoman, hingga mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini memberikan manfaat yang luas, terutama dalam pengelolaan masyarakat adat maupun masyarakat tradisional dan kesejahteraan masyarakat Papua secara umum. Terima kasih. Mengingat wilayah Provinsi Papua sangat luas, terutama banyak terdapat pulau dan pesisir yang dapat memberikan ikan bagi masyarakat sekitarnya yang mendiami wilayah tersebut. Hal yang perlu dibentuk semacam produk hukum agar batas wilayah pesisir perairan serta laut menjadi cukup jelas. Lewat pertemuan kali ini dengan Pemprov Papua, Kementerian Kelautan Perikanan dan berbagai pihak agar nantinya lahir suatu produk hukum yang jelas dan dapat dipakai dan dijalankan oleh semua pihak yang berkepentingan. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Papua News melaporkan.